Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang komunikasi konvensional dan strategis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada Reno, yang kedua Atika, yang ketiga Kalisa, dan yang terakhir Pelangi. Taktik komunikasi. Taktik komunikasi merupakan elemen yang terlihat dari rencana strategis. Taktik juga merupakan elemen dari rencana yang dapat membawa label harga yang besar, sehingga perencanaan dan koordinasi menjadi sangat penting. Setelah kita bahas tentang apa itu taktik komunikasi, selanjutnya kita bahas taktik komunikasi konvensional. Taktik komunikasi konvensional. Taktik media sering dibagi ke dalam kategori berdasarkan ciri-ciri khusus. Di sini adalah beberapa pasangan yang sering digunakan yang menggambarkan jenis media. Hal ini didasarkan pada faktor-faktor seperti 1. Pengendalian organisasi, 2. Ikatan organisasi, 3. Ukuran audiens, 4. Jenis audiens, 5. Interaksi audiens, 6. Kepemilikan media, dan yang terakhir produksi media. Yang pertama ada pengendalian organisasi. Media yang dikendalikan memungkinkan organisasi untuk menentukan berbagai atribut dari pesan, terutama isinya, tetapi juga waktunya. Contoh media yang dikendalikan adalah laporan berkala, brosur, video perusahaan, dan situs web. Sebaliknya, media yang tidak terkendali adalah media yang di dalamnya seseorang yang tidak berhubungan dengan organisasi. Contoh tentang taktik media yang tidak terkendali mencakup konferensi berita dan wawancara. Yang kedua, ada ikatan organisasi. Kategori media lainnya menggambarkan hubungan media dengan organisasi, khususnya apakah media ini terkait dengan organisasi atau eksternal. Yang pertama, ada media internal, yaitu yang ada di dalam organisasi dan dengan demikian sejajar dengan definisi sebelumnya dari media dikontrol. Selanjutnya yang kedua, media eksternal, yaitu yang ada di luar organisasi. Ada yang dapat dikendalikan seperti media iklan atau yang tidak dapat dikendalikan seperti media berita. Contoh spesifik mencakup papan-papan reklame, koran, dan siaran berita televisi. Yang ketiga, ada ukuran audiens. Kategori lain lagi ditentukan oleh ukuran dan luasnya jumlah penonton yang dituju. Media massa adalah sarana yang dapat diakses oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, mereka adalah media yang sangat menikmati pemirsa seperti jaringan televisi dan jaringan utama surat kabar harian. Selanjutnya ada kategori komunikasi konvensional. Yang pertama itu ada produksi media. Produksi medianya itu ada media cetak, media elektronik, dan media digital. Selanjutnya ada tipe audiensi. Media populer berfokus pada informasi yang menarik bagi orang-orang dalam kehidupan pribadinya. Fashion, grooming, relationship, hobi, dan peristiwa terkini biasa ditemukan di internet atau supermarket atau toko buku. Media umumnya didistribusikan melalui langganan dan dibaca untuk tujuan profesional atau bisnis. Selanjutnya ada interaksi audiens. Beberapa media dapat digambarkan sebagai kendaraan komunikasi satu arah, sementara yang lain dua arah di alam seperti iklan. Di sisi lain, media interaktif memiliki dua kemampuan. Mereka mengizinkan organisasi untuk berbicara dengan para penontonnya. Selanjutnya yang terakhir ada kepemilikan media. Media umumnya diakses oleh semua orang. Media massa adalah koran lokal dan radio komersil dan TV. Media non-publik lebih dibatasi dalam cakupan dan ketersediaannya. Selanjutnya ada taktik komunikasi strategis. Cara yang lebih baik untuk mengategorikan media komunikasi dan taktik adalah dengan mempertimbangkan keunikan ketika mereka berhubungan dengan organisasi yang menggunakan mereka. Ada 4 jenis taktik komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi antar pribadi, yang kedua ada media organisasi, yang ketiga ada media berita, dan yang terakhir ada iklan dan media promosi dikontrol oleh media. Yang pertama akan kita bahas dari kategori taktik komunikasi strategis. Yang pertama itu adalah komunikasi antar pribadi atau sering disebut dengan komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal atau antar pribadi? Jadi, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang menawarkan kesempatan tatap muka untuk keterlibatannya
dan interaksi antar pribadi. Beberapa taktik dalam melakukan komunikasi interpersonal. Yang pertama itu adalah melalui keterlibatan pribadi. Ada dua saluran yang digunakan untuk keterlibatan atau komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu adalah melalui keterlibatan situs organisasi, seperti open house, test drive, keanggotaan percobaan, free class, perjalanan bersama, sneak preview, kinerja perdana, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah keterlibatan situs audiens, seperti dari pintu ke pintu, demonstrasi di rumah, dan lain-lain. Setelah keterlibatan pribadi, selanjutnya ada pertukaran informasi. Dalam interpersonal itu melalui beberapa media, salah satunya seperti ada melalui media pertemuan pendidikan. Contohnya yaitu ada konvensi, pertemuan, sinode, konferensi, seminar, kelas, lokakarya, sesi pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga melalui pameran produk. Pameran produk seperti menawarkan beberapa produk-produk, contohnya yaitu ada pameran perdagangan. Lalu ada pertemuan. Pertemuan ini contohnya seperti pertemuan pemegang saham tahunan, atau melobi pertukaran, atau pertemuan urusan kemasyarakatan, dan juga lain-lainnya. Lalu yang terakhir itu ada ceramah. Ceramah yaitu contohnya seperti pidato, ceramah tamu, ceramah khotbah, khotbah secara halus, panel, debat, forum, dan lain-lain. Kemudian setelah pertukaran informasi, ada peristiwa khusus. Ada peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi pada komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu contohnya adalah acara sipil. Acara sipil seperti pekan raya, festival, karnaval, sirkus, parade, armada, dan lain-lain. Lalu ada acara olahraga. Acara olahraga itu contohnya seperti turnamen, maraton, hari lapangan, pertandingan, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada kontes. Kontes itu bisa kontes kecantikan, kontes adu bakat, dan lain-lain. Kemudian ada acara hari raya. Lalu ada peristiwa yang berorientasi pada kemajuan seperti peluncuran sesuatu yang baru, inovasi baru, atau arak-arakan, iring-iringan, dan lain-lain. Kemudian ada progress oriental event seperti launching, pemotongan pita, dan lain-lain. Lalu ada perayaan bersejarah, yaitu yang khusus-khusus untuk internal pribadi, seperti acara makan siang, perjamuan, pesta, tarian, acara busana, dan lain-lain. Lalu ada acara artistik yang berhubungan dengan seni, seperti ada konser, pertunjukan, drama, festival, film, pameran seni, pameran karya, pameran foto, acara-acara antik seperti ada pelelangan, pameran busana, dan lain-lain. Kemudian acara yang terakhir yaitu ada acara publisitas. Itulah beberapa taktik komunikasi interpersonal. Selanjutnya kita lanjutkan kepada apa aja kategori komunikasi strategis. Yang pertama tadi adalah komunikasi interpersonal. Selanjutnya yang kedua itu ada media organisasi. Media organisasi adalah media yang diterbitkan oleh organisasi atau diproduksi oleh organisasi yang mengendalikan isi pesan serta waktunya, kemasannya, distribusinya, dan akses ke audiens yang tentunya kredibel kepada khalayak besar melalui organisasi wartawati. Dan yang terakhir adalah iklan dan media promosi yang dikontrol oleh media. Jadi ini baik bersifat internal maupun eksternal bagi organisasi tersebut, yang juga dapat menawarkan akses kepada khalayak besar yang dampaknya dapat ditimbulkan atas hadirin di tempat tersebut. Nah, berikut itu adalah beberapa penjelasan tentang kategori-kategori dalam taktik komunikasi
strategis, dan juga komunikasi konvensional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.